Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna 'iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang mulia ini, sebagaimana rukun khutbah, khatib mewasiatkan khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk para jamaah sekalian, mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa yang digambarkan oleh para alimil ulama adalah imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, yakni melaksanakan semua yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya bekal ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah dengan takwa kita. Fa inna khairaz zadit taqwa. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Saat ini kita berada di Jumat yang pertama pada bulan Muharram. Bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana digambarkan dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna 'iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Allah telah menetapkan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dan di dalam 12 bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala jadikan 4 bulan sebagai bulan yang mulia. Apakah 4 bulan tersebut? Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, salasatun mutawaliyatun Zulqa'dati wa Zulhijjati wa Muharram wa Rajab mudhar alladhi baina Jumadai wa Sya'ban. Kata Rasul, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Zulqa'dah, yang kedua adalah bulan Zulhijjah, dan yang ketiga adalah bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Itu adalah bulan-bulan
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang melaksanakan amalan kebaikan, yang melaksanakan amalan soleh pada bulan Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Pun demikian juga sebaliknya, hamba-hamba Allah, manusia yang melaksanakan amalan keburukan, melaksanakan kemaksiatan pada bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dosa-dosanya. Sebagaimana dijelaskan dalam tafsir Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan annal ma'siyata fiha asyaddu 'iqaban, bahwa sesungguhnya orang-orang yang melaksanakan kemaksiatan pada bulan Muharram asyaddu 'iqaban, iqabnya, siksanya lebih dahsyat daripada melakukan kejelekan atau kemaksiatan pada bulan-bulan yang lain. Wa annal ta'ata fiha aktsara sawaban, dan barang siapa yang melaksanakan ketaatan, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, aktsaru sawaban, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala bagi mereka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Pertanyaannya kemudian adalah, amalan apa yang bisa kita laksanakan pada bulan Muharram ini? Amalan yang bisa kita lakukan pada bulan Muharram ini diantaranya adalah aksir siyam, perbanyak puasa pada bulan Muharram. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baiknya puasa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah setelah bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan adalah puasa yang dilakukan pada bulan Muharram, yaitu syahrullah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Mari sama-sama kita laksanakan puasa sunnah, perbanyak puasa sunnah pada bulan Muharram ini. Bisa dengan melaksanakan puasa Senin Kemis, bisa melaksanakan puasa Ayyamul Bid dari tanggal 13, 14 dan 15 pada bulan Muharram. Bisa juga dengan melaksanakan puasa Tasu'a yang dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram. Dan yang paling afdal adalah puasa Asyura yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man shoma yauma Asyura fil Muharram a'tallahu sawaba asyra alafin malak. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10 Muharram yauma Asyura, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala seperti pahalanya para malaikat, 10.000 malaikat. Seperti orang yang melakukan haji, 10.000 orang melakukan ibadah haji dan umrah akan mendapatkan pahala seperti pahalanya 10.000 orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keutamaan, kelebihan dari kita menjalankan puasa pada bulan Muharram. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, orang-orang yang melakukan puasa pada bulan Muharram, yakni pada tanggal 10 Muharram, yukaffirus sanatal madiyah. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa orang tersebut selama setahun yang lalu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Amalan yang kedua adalah tasaddaqu. Perbanyaklah sedekah pada bulan Muharram ini. Bersedekah berarti menginfakkan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada fakir miskin, kepada anak-anak yatim, terutama pada masa pandemi sekarang ini, di mana mencari pekerjaan sulit, bahkan ada yang kena PHK, sehingga untuk mencari uang dan makan menjadi sulit. Maka kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita termasuk orang-orang yang dermawan ataukah kita termasuk orang yang pelit, kikir, tidak mau berbagi kepada sesama, tidak mau berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, tidak mau menyantuni anak-anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan di dalam hadisnya, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan,
Man masaha yadahu ala ra'si yatimin yauma Asyura, barang siapa yang mengusapkan tangannya di atas kepala anak-anak yatim, kata Rasul, rafa'allahu bikulli sya'ratin darajatan, maka Allah akan angkat derajat orang tersebut setiap helai rambutnya 1 derajat. Bahkan ditegaskan di dalam hadis yang lain, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Kata Rasul, saya dan orang-orang yang cinta, orang-orang yang gemar, orang-orang yang senang menyantuni anak-anak yatim seperti 2 jari di dalam surganya Allah. Jari tersebut adalah jari telunjuk dan jari tengah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senang menyantuni anak-anak yatim nanti di surga akan dekat bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Kiranya demikianlah khutbah yang singkat ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, bisa melaksanakan ibadah yang lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di bulan Muharram ini ataupun di bulan-bulan yang lainnya, sehingga kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.